Jadi kalau secara insidensi nih per 100.000 penduduk, Indonesia tuh nomor 1 sedunia. Jadi saat ini sebenarnya teman-teman, kita itu gawat darurat TBC kalau saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Alfika Seninita dalam acara podcast putar kesehatan. Episode 2 ini kita akan kedatangan tamu yang merupakan salah satu Sri Kandi dari Dinas Kesehatan PPKB. Beliaunya juga salah satu influencer olahraga di Kota Mojokerto. Langsung saja kita sambut Dr. Gigi Citra Mayangsari. Halo. Gimana, selamat siang Mbak Sandy. Siang, Dokter Saliman dulu mungkin. Oh iya. Gimana kabarnya Dokter Citra? Alhamdulillah sehat terus pokoknya. Harus sehat, harus bahagia. Dokter, saya tuh selalu terpukau kalau lihat Dokter Citra. Tips awet muda apa dokter? Udah tadi udah disampaikan, olahraga minimal sehari 30 menit. Itu aja sih. Makanan sehat. Ya bolehlah pakai makanan sehat, tapi kalau yang susah-susah ngindari makanan sehat, diimbangi dengan olahraga. Itu aja sih yang penting kalau saya. Oke. Tips olahraga. Awet muda enggak? Iya. Jujur saya kalau ketemu Dokter Citra ya itu. Tips kok beliaunya ini kok awet muda sekali. Harus bahagia. Bahagia. Harus pokoknya harus happy, harus positive thinking, itu aja sih. Nah, yang susah itu konsisten olahraga dokter. Wah, Dokter Citra saya lihat di status Instagramnya itu wah setiap hari ya dokter. Kalau Almost setiap hari. Oke, kalau enggak apa dokter olahraganya lari? Palingan lari atau enggak ya di rumah aja, yoga, apalagi ya renang, suka banget. Iya, kalau saya di rumah olahraga jari dokter. Kalau Main TikTok. HP, mager gue lagi. Iya, Dokter Citra, kemarin ada perayaan di HP saya tuh ada reminder dari kalender tuh Hari TB Sedunia. Kalau nggak salah Hari TB Sedunia tanggal 24 Maret, ya dokter. Ya. Ada apa dengan TB dokter kok sampai diperingati sedunia lagi? TB ini, nah ini kesempatan pas podcast ini kan kesempatan saya untuk sekalian sosialisasi ya kan. Mumpung ketemu dengan pemirsa di Kota Mojokerto sekalian ya. Jadi banyak yang belum tahu bahwa TBC atau penyakit tuberkulosis ini adalah salah satu penyakit yang sangat amat menular. Dan sebenarnya TBC ini sebenarnya bisa dicegah. TBC ini Mbak Sandy itu penyebabnya dari bakteri Mycobacterium tuberculosis dan sangat menular. Jadi kalau cara penularannya itu dengan droplet infection, hampir sama kayak COVID. Jadi kalau pas lagi ngomong kemudian ada percikan ludah, biasanya 200 bakteri itu bisa tersebar. Kalau kita lagi pas batuk, sekali batuk itu kumannya itu bisa lebih dari 3.500. Kalau bersin tambah banyak lagi, 4.500 sampai 5.000 bakteri itu bisa tersebar dan bisa menularkan ke orang lain. Jadi memang TBC ini benar-benar harus kita waspadai. Dan banyak yang nggak ngerti sebenarnya TBC itu seperti apa. Ini mumpung podcast saya ingin ngomong banyak tentang TBC, makanya senang sekali ketika tim Promkesnya Dinas Kesehatan mengundang saya untuk masuk di podcastnya Dinkes. Sekalian saya ingin memberikan informasi tentang TBC. Jadi TBC itu singkatan dari apa dokter? Tuberkulosis itu memang sangat berbahaya, hampir sama COVID. Berarti cepat sekali penularannya. Cepet banget. Makanya kalau untuk menegakkan diagnosa Mbak Sandy itu kalau di Kota Mojokerto ini luar biasa ya. Kita sudah punya alat untuk penegakan diagnosa itu sudah oke banget. Untuk menegakkan diagnosa TB itu harus positif dengan menggunakan alat TCM atau tes cepat molekuler. Di Kota Mojokerto ada 3 tempat pemeriksaan Mbak Sandy, ada di Rumah Sakit Umum, kemudian di RSUD Waidin ya, terus ada lagi di Puskesmas Kedundung, satu lagi di Labkesmas. Dan itu saya rasa 3 ini sudah merupakan ciri bahwa kita itu akses pelayanannya sudah oke untuk penegakan diagnosa TB. Nah, terus tadi kan saya sempat ngomong pencegahan TB. Kalau kita ingat dulu waktu COVID tuh saya tuh sampai sedih ya. Dulu itu kan ada 5M ya, yang seharusnya itu masih kita pertahankan loh Mbak Sandy sampai sekarang. Sayangnya udah banyak lepas. Apa yuk? Teman-teman yang di depan masih ingat nggak 5N Ibu Ata?
5M. Dia gini-gini loh yang di depan. Lupa. Oh, tidak lupa. Masker, Menggunakan masker. menggunakan masker. Masker ini itu apa ya namanya? Proteksi terbaik kita untuk mencegah kita dari penularan TB. Oke. Kalau dulu mungkin ya orang-orang pakai masker tuh di mana? Paling di rumah sakit. Rumah ya kan? sakit. Terus di klinik-klinik. Kalau sekarang tuh pakai Oke. masker itu udah kayak gaya hidup ya, udah biasa orang pakai masker. Jadi Lifestyle. ya udah kalau kita itu ada di kondisi orang ketemu sama orang banyak, terus kondisi kita nggak fit, pakai aja masker nggak apa-apa. Atau mungkin kita lagi kerja nih, ternyata di ruang kita banyak yang sakit, ya udah kita pakai masker aja. Itu salah satu pencegahan TB. Kemudian yang kedua apalagi? Menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Mencuci tangan. Ingat nggak? Ya dulu kan ini kan COVID ya, tapi kadang-kadang udah banyak lupa saya. Sudah melupakan COVID. Tapi pencegahannya harus tetap Betul, dilaksanakan. makanya 5M itu penting banget. Kemudian apalagi? Menghindari kerumunan. Dulu kan COVID kan gitu ya. Jadi kalau lagi pas badan drop, kemudian banyak lingkungan yang sakit, ya sudah kita proteksi lah, nggak usah deket-deket atau mungkin menghindari kerumunan. Terus apalagi kemarin itu yang keempat itu ini vaksin lah. TBC itu ada vaksinnya loh sebenarnya. Ada. Jadi bayi usia 1 bulan itu sudah diberikan vaksin BCG. Nah itu adalah sebenarnya vaksin itu diperuntukkan untuk menghindari penyakit TBC gitu. Preventifnya ya dokter. Betul. Oke. Nah itu kan yang keempat. Pencegahan yang terakhir adalah minum multivitamin. Itu kan yang selalu kita gaungkan pada waktu COVID. Harusnya nggak boleh dilupain. Pas penyakit TB juga sebenarnya pencegahannya ya itu aja sih. Pencegahan penyakit TB dokter. Jadi memang sebenarnya perlakuan 5M itu walaupun penyakit apapun harus diterapkan. Tetap diterapkan. Ya. Oke. Harusnya nggak boleh lupa. Terlebih penyakit-penyakit yang menular lewat Ya. droplet tadi ya dokter ya. Oke. Percikan ludah, pernafasan, itu 5M ini penting banget untuk dilaksanakan. Oke. Kalau gejalanya dokter, kapan saya harus ini kan tadi gejalanya apa aja dokter? Gejalanya TB. TB itu sebenarnya gejala yang paling mudah itu batuk lama lebih dari 2 minggu. Oh. Nah ini sudah notifikasi nih, kalau udah batuk lama lebih dari 2 minggu bisa disertai keluar darah atau tidak, itu kita sudah notice. Kenapa nggak sembuh? Kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Batuknya berdahak ya tapi ya bukan batuk kering. Terus disertai lagi ini tiba-tiba nafsu makan berkurang. Biasanya yang suka seblak gitu, Sebelah. tiba-tiba nggak doyan seblak gitu ya. Kemudian penurunan berat badan drastis. Ya, ini kita harus waspada ini. Wah, ini berarti nggak benar ini. Terus biasanya tanda-tanda yang khas itu pada waktu malam itu demam dan keluar keringat dingin. Nah, itu juga harus waspada. Kalau sudah seperti ini, Ya. cepat segera berangkat ke puskesmas untuk dilakukan penegakan diagnosa. Biar cepat diobatin. Oke, berarti memang gejalanya agak umum ya sama batuk pilek biasa, cuma kalau TB itu batuknya lebih dari 2 minggu. Boleh, iya, boleh langsung ke vaskes terdekat. Boleh banget. Bisa ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit juga bisa. Klinik ada beberapa yang bisa, tapi ada juga yang masih belum bisa untuk penegakan diagnosa. Oke, terus kemudian dokter, kondisi TBC di Kota Mojokerto ini kan memang penularannya sangat mudah ya. Kita lihat aja waktu COVID itu kan memang langsung serentak kena semua. Kalau TB gimana? Saya rasa kok kondisi nggak seperti COVID kemarin. Kalau TB gimana kondisinya di Kota Mojokerto? Dokter? Aduh, aku senang banget kalau ada pertanyaan ini langsung menegakkan bahu ini ya. Tahu nggak Mbak Sandy? Saat ini Indonesia itu sekarang nih posisi nomor 2 untuk jumlah kasus TBC sedunia. Perkiraannya kita tuh ada pasien TBC di Indonesia itu 1.090.000. Nomor 2 se-Indonesia. Jadi nomor 2 itu belum tentu baik ya. Nomor 2 itu ini ranking 2. Tapi sebentar ya. Jadi kita tuh nomor 2. Jadi setelah India, Indonesia, habis itu China. 2023 kemarin kita masih menempati posisi 3. Nah sekarang kita naik peringkat 2022 nomor 2. Tapi tunggu dulu sebentar. Kalau nomor 1 India, nomor 2 Indonesia. India itu jumlah penduduknya adalah 1,4 M. Sementara Indonesia itu jumlah penduduknya 280 juta.
Jadi kalau secara insidensi nih per 100.000 penduduk, Indonesia tuh nomor 1 sedunia. Jadi saat ini sebenarnya teman-teman, kita itu gawat darurat TBC kalau saya bilang. Dan silent, kenapa? Karena itu tadi loh, seolah-olah gunung es. Yang kelihatan, yang tampak itu cuma di atas nih, yang bawah nggak tahu. Makanya kalau ditanyakan sekarang, gimana nih kok Kementerian Kesehatan diem aja? No, kita punya strategi sebenarnya. Yaitu tadi untuk menggali yang nggak kelihatan di ujung ini, kelihatannya cuma puncak, yang bawah-bawah nggak kelihatan. Itu tadi karena kita itu sebenarnya kalau cara insiden kita tuh nomor 1 di dunia. Wah, aduh, parah sekali ya dokter Fitria. Ternyata memang TBC ini kita harus cepat respon, masyarakat juga harus cepat respon. Kalau ada keluarga yang memiliki gejala tersebut, batuk lebih dari 2 minggu, keluar langsung datang ke Fasiankes. Strategi nih, saya tadi udah sedikit sepil. Mohon maaf, saya mungkin hari ini agak berapi-api ya teman-teman. Gak apa-apa dokter, tidak apa-apa ya. Ini untuk karena gregetan agak gimana gitu ya. Strategi saat ini pemerintah untuk menggali semua yang di bawah es tadi, gunung es itu tadi yang di bawah laut itu, kita tuh sebenarnya punya yang namanya strategi TOS TB Plus. Jadi kalau slogan tuh gini Mbak Sini, TOS TB Plus, TOS TB Plus, gini ya, TOS TB Plus. TOS TB itu adalah singkatan TOSS, temukan, obati sampai sembuh. Plus-plusnya ini plus TPT dan plus IK. Saya akan terangkan sedikit sekilas-sekilas saja. TOS itu temukan dulu Mbak Sandy. Jadi temukan ini loh strategi yang pertama. Kenapa harus temukan dulu? Karena yaitu menemukan itu loh susah. Banyak orang-orang atau mungkin masyarakat yang kurang aware ya. Kalau saya sakit, biasanya mereka aku daripada nanti diperiksa macam-macam ya, daripada ketahuan sakit macam-macam, udahlah biarin aja, tahu-tahu udah parah aja. Karena itu strategi pemerintah, strategi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota itu melakukan screening masif. Kita temukan kasus sebanyak mungkin. Mulai dari mana? Lapas kemarin kita lakukan pemeriksaan ada berapa? 900 ya. 900 orang kalau nggak salah kita lakukan screening. Terus pondok pesantren, jadi tempat-tempat yang berisiko tuh kita lakukan screening. Di perusahaan, jadi ribuan yang sudah kita lakukan screening untuk mencari kasus. Kalau sudah ketemu, strategi yang kedua adalah obati sampai sembuh. Ini juga permasalahan ini, karena tidak semua pasien atau masyarakat yang tahu kalau dia itu sakit itu mau berobat gitu loh, nggak tahu kenapa ya. Padahal itu loh ya, obat itu yo gratis ya, toh ke puskesmasnya itu yo gratis. Apa aja yang nggak gratis di Kota Mojokerto ini ya? Iya, betul. Apa yang nggak? Itu loh bes. Terus kalau sudah berobat ya didampingi sama petugas kesehatan sampai selesai pengobatan ya toh. Terus pengobatan ini TB memang agak beda. Dia harus pengobatan minimal 6 bulan. Jadi memang ini pakai OAT ya, obat anti TB 6 bulan. Itu untuk TB biasa. Ada lagi TB nggak biasa, namanya TB MDR atau multiple resistant drug resistant. Jadi TB yang resisten obat. Terus kalau sudah diobati itu loh, nanti itu didampingi sama petugas kesehatan. Kok ya masih enggak mau berobat itu kenapa ya? Saya heran sampai ya. Kemudian temukan obati sampai sembuh, sampai 6 bulan dipantau sampai sembuh dan diperiksa tiap 2, 5, 6 bulan untuk dilihat itu juga masih aktif. Jadi benar-benar terpantau. Plusnya ini ada tadi TPT atau terapi pencegahan TBC. Jadi TBC itu ada 2 macam. Ada yang TBC aktif, ada juga TBC yang latent. Jadi nggak kelihatan di luar, tapi suatu saat kalau ada pencetus, ya tiba-tiba positif. Ini juga harus dikasih obat pencegahan TBC, obat pencegahan TB atau yang disebut TPT. Terus IKA itu ada investigasi kontak. Sekarang nih, kalau sudah satu pasien, kita harus cari yang orang kontak erat untuk melihat kontak eratnya ini loh positif. Jadi benar-benar dicari kemudian diobati sampai sini. Itu ada studi dari nasional. Berarti memang strategi ini memiliki peluang khusus ya dokter. Kemarin saya juga sempat berbincang sama dokter Farida bahwa memang cek TB ini juga dimasukkan di CKI, cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat. Ya.
memang teman-teman di lapangan memang seintensif itu screening TB karena penularannya Betul. cepat, pengobatannya lama, bisa resisten pula apabila tidak minum obat teratur, bisa resisten. Bisa. Jadi MDR itu, TB MDR itu bisa didapatkan penularan langsung. Jadi kalau ada si A, dia TB MDR, dia menularkan ke orang ini langsung TB MDR. Bisa juga orang ini TB biasa, TB SO atau sensitif obat, kemudian dia pengobatannya tidak teratur sehingga resisten terhadap salah satu obat TB, jadinya TB resisten obat. Nah itu pengobatannya itu bisa sampai 1 tahun lebih. Dan alhamdulillah sekarang di Kota Mojokerto ini kita sudah memiliki rumah sakit. Jadi kalau dulu biasanya TB MDR itu kita rujukan ke Jombang, ke kabupaten. Sekarang ini di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo sudah bisa melayani TB MDR, alhamdulillah. Wah, Jadi keren sekali, ya, dokter. jadi luar biasa komitmen Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Mungkin merupakan salah satu komitmen untuk nanti eliminasi eliminasi TB itu tahun 2030. Tapi kemarin saya diperintah untuk kalau bisa Kota Mojokerto 2028 aja. Lebih cepat. Lebih cepat karena kecil. Siap, saya bilang. Alhamdulillah kita sudah dapat dukungan sih dari RSUD Wahidin. Jadi memang untuk pendukung penyokong untuk penyembuhan dan meminimalisir penyakit, teman-teman kesehatan sudah sangat kuat ya dokter. Tinggal masyarakatnya yang akan aware. Oke, dokter. Apa masyarakat itu sendiri, kan ini masih banyak ya dokter. Apalagi di Kota Mojokerto juga masih ada kan dokter, masih banyak. Gimana ini masyarakat aware-nya, karena kan gejalanya kan itu tadi, gejalanya sama, terus kadang kan takut terstigma ya. Nah itu dia. Apalagi tadi katanya dokter Sita dipantau oleh petugas kesehatan minum obatnya, karena takut resisten tadi. Gimana takut aku nanti kalau diobati didatangi kota siapa? Prameswari biasanya. Prameswari dan juga petugas kesehatan lainnya kali ya. Didatangi kader Prameswari, aku takut dijauhi sama tetanggaku. Gimana itu edukasinya ke masyarakat dokter? Iya. Jadi seperti yang Mbak Sandy ceritakan tuh bener banget. Kota Mojokerto itu punya sumber daya yang luar biasa untuk eliminasi TB nanti 2028 insya Allah. Jadi kita sudah kolaborasi dengan lintas sektornya sudah oke. Semua OPD sangat amat mendukung upaya eliminasi TB. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Basnas. Basnas ini totalitas banget nih. Kita juga punya tenaga kesehatan yang terlatih. Saya pikir luar biasa. Teman-teman juga melakukan pencarian kasus dengan masif juga. Terus kita juga barusan ber-MOU dengan Yabisa untuk pencari kasus. Saya pikir sudah oke. Permasalahan utama itu Mbak Sandy justru dari masyarakatnya, justru dari pasiennya. Saya punya cerita nih. Jadi saya pernah, cerita ini sering sekali saya ceritakan. Saya pernah ada pertemuan di Dinas Kesehatan. Waktu itu memang mengundang anak SMA, dia calon penerima vaksin merah putih pada waktu itu karena ada tes ya. Saya menanyakan nih, adik-adik di sini ada yang sakit nggak nih? Gitu. Kalau ada yang sakit cerita. Ada dia duduk di depan. Mungkin usia kelas 1-2 SMA, duduk di depan, kemudian dia angkat tangan. Saya Bu Dokter katanya itu, sakit apa? Saya itu kemarin dibilang sakit TBC, pengobatannya 2 minggu dan nggak pakai masker coba. Dan itu di pertemuan dengan jumlah orang yang cukup banyak gitu ya. AC dokter. AC dong, AC pula. Pertemuan ya kan, itu sudah dek gitu, aduh ini. Yang seperti ini nih ternyata mereka belum aware. Dan satu lagi kasus yang juga saya agak gimana ya ini. Jadi ada satu kasus, bahkan dia ini adalah petugas kesehatan yang harusnya menjadi ujung tombak. Itu positif kan, karena ada pemeriksaan cantin, dia nggak mau berobat juga, padahal udah jelas positif. Ya hal-hal seperti ini nih, jadinya menjadikan saya itu, aduh gimana ya caranya. Jadi tantangannya dokter. Saya pikir solusinya adalah ayo bareng-bareng semua yang ada di sini. TBC itu adalah penyakit yang bisa diobati. Dengan pengobatan teratur, insya Allah sembuh. Tidak boleh ada stigma. Karena stigma itu justru akan menurunkan semangat pasien untuk terus berobat.
Jangan khawatir, teman-teman yang positif TB ini justru perlu didukung untuk melakukan pengobatan secara rutin, ya kan? Menghindari penularan, diminta untuk selalu menggunakan masker, dimotivasi. Insya Allah lah dengan dengan upaya-upaya bersama kebersamaan dan mengurangi stigma, insya Allah habis kok ini nanti TBC-nya. Dan saya juga mohon untuk seluruh tim ya, tim dinas kesehatan, tim Promkes, tim puskesmas ya, tetap kita adalah petugas kesehatan dan harus tetap mengedepankan keselamatan pasien masyarakat ya. Kalau misalnya edukasi ke masyarakat mungkin perlu dibolak-baleni tentang menggunakan masker, cuci tangan, vitamin, vaksin seperti itu. Itu penting sih menurut saya. Oke dokter, tadi sempat disinggung vaksin ya dokter. Bagaimana, ini kan vaksin berarti kan merupakan hal yang penting ya untuk mencegah TBC sendiri, apalagi vaksin dikasihkan ke bayi usia 1 bulan. Nah itu gimana dokter untuk kalangan masyarakat yang takut divaksin, terutama vaksin TB, vaksin lainnya gimana itu? Saya rasa nggak masalah sih, alhamdulillah saat ini kondisi imunisasi kita, jadi capaian imunisasi kita untuk yang imunisasi bawah 1 tahun ya, imunisasi rutin ya, insya Allah semuanya sudah tercapai target sih. Jadi lebih dari 97%. Saya pikir dengan itu notifikasi bahwa bayi-bayi yang memang jadi sasaran imunisasi paling tidak sudah cukup lengkap imunisasinya untuk daya tahan tubuh untuk menghadapi TBC di masa dewasanya. Kenapa kok sekarang banyak ya? Karena memang bakterinya begitu kuat ya, sehingga mungkin ketika daya tahan tubuh kita sedang enggak baik juga, kemudian kita kan kalau TBC itu kan lintas batas ya, orang riwariwi dari Mojokerto, kabupaten kemana-mana ya. Saya pikir itu juga jadi salah satu penyebab tingginya penularan TBC. Wah, keren sekali berarti Kota Mojokerto terkait preventifnya, penanggulangannya, bahkan sarana fasilitasnya sudah cukup sangat memadai. Kurang berarti kita harus stimulasi atau merangsang masyarakat untuk lebih aware terhadap yang jelas tadi, batuk lebih dari 2 minggu harus segera periksa ke puskesmas untuk dilakukan penegakan diagnosa TBC. Gratis ya dokter? Gratis dong, nggak ada yang nggak gratis di Mojokerto ini. Apalagi sudah ada CKG ya itu. Ya, CKG ini salah satu program prioritas Pak Prabowo. Saya senang banget bahwa di dalam CKG itu ada TBC. Ini juga upaya kita untuk mencari pasien TB dan mengobati sampai dengan sembuh. Oke dokter, terima kasih. Harapannya dokter, TBC di tahun depan itu Pak, atau tahun-tahun selanjutnya tuh gimana? Harapannya yang pertama kita bisa mengeliminasi TB. Tahun 2028 Kota Mojokerto saya yakin optimis bisa dengan semua tim yang ada di Kota Mojokerto. Harapannya lagi masyarakat lebih sadar, lebih aware tentang TBC dan pentingnya pencegahan penularan untuk supaya tidak lebih banyak lagi, supaya TBC Indonesia tidak nomor 1 lagi, supaya kita bisa hidup lebih sehat dan lebih berkualitas seperti itu. Oke dokter Cita, terima kasih banyak atas ilmunya, inspirasinya sangat memukau sekali. Jadi teman-teman podcast seputar kesehatan, itulah yang dimaksud dengan penyakit TBC. Jadi kita harus aware terhadap penyakit ini, kita harus waspada. Jangan lupa kalau sudah terkena batuk 2 minggu, ada dahak berdarah, segera ke puskesmas untuk pemeriksaan TBC. Oke dokter Cita, terima kasih. Sampai jumpa. Oh iya, terakhir ya. Saya juga mengucapkan karena tanggal 24 Maret adalah TB Day. Mari kita rayakan TB Day dengan slogan kita, Tos TB Plus Plus, temukan, obati sampai sembuh dengan IKA dan TPT. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa untuk follow Instagramnya, Facebooknya, TikToknya, kemudian YouTube-nya Dinas Kesehatan BPKB. Sampai jumpa teman-teman podcast seputar kesehatan. Dadah.